di channel TV Bapelar. Oke, alhamdulillah hari ini kita mau review mobil Innova ya. Oke, kita sedikit ceritakan. Ini adalah Innova seri V tahun 2005. Jadi ini masih bensin dan kebetulan beliau pengen dijadikan mobil ini Alto ya. Jadi untuk style di aspal dan untuk sedikit-sedikit jalan keriting ataupun jalan logging ya. Nah di sini kita pakai ukuran yang agak tinggi dari punya saya sendiri. Beliau menggunakan ban 31. Kita gunakan ban 31 Sapero, pakai peleknya kita Backlux, Daytona Backlux. Ini ban ukuran 15 ya. Tuh ukuran bannya ukuran 31 10,5 R15. Nah, di sini yang beberapa titik yang kita rubah adalah di bagian dalam suspensinya dan di bagian double wishbone-nya, juga untuk di belakang di bagian per dan shock aja. Jadi ini modifikasinya sederhana, tapi sudah bisa tampil untuk gayanya. Nah, nanti berapa caranya di video ini. Jadi apa aja yang mau dirubah, seperti shock bagian belakang dan per bagian belakang, serta untuk pelek dan bannya. Kita intip ke bawah dulu. Oke, di sini kita menggunakan pernya yang panjangnya 42 dan ini shocknya kita pakai ultra, jenis ultra ya. Oke, jaring panjangnya 60, jadi sudah dirubah otomatis untuk ketinggiannya. Untuk bagian belakang sebenarnya harus dikurangin di sini, khususnya di sini dilepas untuk penutup ini ya, karena menyentuh nantinya. Yang bagian depan emang agak tipis, tapi lolos, aman. Dan untuk bagian depan yang perlu dirubah adalah di bagian per itu dirubah brackets ya, dan posisi di bagian double wishbone-nya yang dirubah. Setel dia untuk posisi lebih tinggi, guys. Jadi dalam arti memodifikasi Innova untuk menjadi Alto itu nggak sulit sebenarnya. Ada beberapa bagian yang perlu kita jelaskan di sini. Ada pertama yang perlu kita pikirkan adalah ban dan peleknya dulu. Kita untuk pelek biasanya kita gunakan Daytona biar dia keluar dan offset, dia udah offset. Terus kita gunakan ini ban Komodo MT ya, ban Komodo MT pun juga untuk 31. Sebenarnya untuk ukuran besar lagi juga masih bisa. Sangat luar biasa sekali. Modifikasinya di sini sederhana tapi biayanya tidak terlalu tinggi. Cuma udah garang tampilannya. Nah, oke guys, sedikit informasi seperti itu. Nanti caranya saya berikan videonya ya setelah berikut ini.
Ya, oke. Mungkin tadi sedikit klip dan kita akan lanjut ke bagaimana caranya ya. Ini posisi standarnya waktu sebelum dipasang ban Komodo 31. Nah, metode ini kita buat supaya kita tampil untuk auto tapi nyaman di aspal. Jadi jangan dikira ban besar tidak nyaman di aspal ya, malah justru ada kenyamanan tersendiri. Nah, di sini pertama harus kita lakukan adalah kita meninggikan pada posisi bracket di bagian belakang dengan menggunakan pair punyanya Fortune, dan kedua punyanya Shock. Kita bisa pakai Ultra ataupun yang jenisnya yang terjangkau guys. Dan di bagian depan juga sama, berubah di posisi double wishbone-nya, ada bracket di double wishbone, dan ada juga di posisi shock breaker-nya ya, tadi kita tinggikan. Setelah kita ukur, emang sedikit ada pengurangan di bagian belakang posisi bagian depan untuk menyesuaikan ukuran. Nah, ini kita coba untuk mengubah posisi dari double wishbone-nya, dan kita rubah juga dalam posisi ketinggian dari shocknya ya. Jadi tidak terlalu banyak biaya di sini karena menggunakan metode sederhana, tidak terlalu ekstrim. Yang penting kita tampil untuk altonya kita ketemu gitu. Nah, setelah kita pasang depan dan belakang, kita ukur dan kita kurangi dari ukuran bannya, dan kita sesuaikan di posisi dari bannya, jadi akan ketemu yang namanya ukuran di double wishbone-nya gitu. Setelah ketemu di posisi double wishbone-nya, baru kita pasang bracketnya dan posisinya. Setelah bracket itu terpasang, itu harus kita sesuaikan benar. Dan di posisi bagian shock juga sama, kita sudah gunakan bracketnya yang sesuai. Jadi pastikan ban tidak posisi numpur di bagian belakang ya, di bagian ban depan, dan bagian belakang juga safety. Nah, baru kita lakukan pemasangan di posisi ban belakang dan ban depan. Setel ulang, sesuaikan, tes fancy. Jika sudah nyaman, baru gas. Kita lakukan test drive untuk penyesuaian. Sebelum kita lakukan test drive, juga kita harus melakukan sporing dan balancing untuk menyesuaikan posisi dari kendaraan yang sudah kita tinggikan. Dan untuk Innova sendiri juga sebenarnya untuk mobil keluarga, tapi bisa tampil beda, tidak kalah tampil dengan yang lainnya, karena walaupun usia sudah tua, tapi dia tidak mau kalah dengan tampil yang baru gitu. Oke guys, mungkin juga sedikit informasi ini berguna bagi kawan-kawan yang mencoba untuk memodifikasi dari mobil Innova lamanya yang bisa tampil lebih beda tanpa biaya yang lebih tinggi. Cukup modal dengan ban, velg dan brackets untuk peninggi, serta shock dan pair peninggi. Jadi sudah tampil beda untuk altonya ya. Oke, mungkin sedikit kita jelaskan juga untuk sporing dan balancingnya. Kita benar ukur biar kenyamanan itu ketemu waktu di posisi kita di posisi jalan aspal gitu. Jadi kecepatan juga tetap stabil dan tidak terjadi galing ataupun terjadi ketidaknyamanan di waktu di jalan-jalan aspal ataupun jalan gelombang. Jadi di sini juga udah jelas metode ini efektif, biaya, bukan ekstrim seperti yang biasa dibuat di bengkel kami untuk off-road. Jadi ini hanya untuk tampilan aja, juga untuk posisi-posisi jalan-jalan keriting ataupun jalan-jalan logging ya, jalan-jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan standar. Tapi Innova ini mampu melewati medan-medan yang bisa dikategorikan semi ekstrim, jadi jalur-jalur logging, jalur-jalur kalau di daerah kami adalah jalur tran ya, jadi lebih nyaman dan kecepatan pun juga tetap stabil, jarak juga stabil. Inilah perbandingannya antara mobil standarnya dan mobil sudah dimodifikasi.
di sini ya, di ban standar Innova, dan satunya menggunakan ban sudah berubah ataupun sudah dimodifikasi biar lebih tampil. Terlihat jaraknya sangat berbeda banget, jauh, emang sangat beda tampilannya, terlihat dari tegak dari kendaraan tersebut. Jadi biar tua tapi tetap bergaya muda, tidak kalah dengan yang mobil lainnya, dan dia mempunyai karisma tersendiri. Innova mempunyai gaya tersendiri untuk kenyamanan dan untuk keluarga serta untuk bekerja, karena mobil ini bisa untuk bekerja di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau dengan ban-ban standar. Beliau bisa melewati jalan-jalan yang sangat sulit dilalui. Oke guys, mungkin segitu aja sedikit ilmu yang bisa saya bagikan, moga bermanfaat buat kawan semua. Sampai ketemu di channel TV Mbah Pelor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.